Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Jamalia, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPT SD 1 Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidendren Rapang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak. Guru cenderung menyamaratakan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai kehendak dan kenyamanan guru, tanpa memperhatikan perbedaan peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir, siswa pasif. Saya merasakan dalam proses pembelajaran, biasanya sering menjumpai anak yang lemah, lesu, dan tidak bersemangat. Artinya, anak ini tidak memiliki motivasinya rendah. Kemudian, apabila saya melemparkan sebuah pertanyaan, mereka hanya diam saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga dia dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Tugas guru hanya menuntun yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, merubah perilaku dengan mendesain pembelajaran yang lebih menarik. Dalam hal ini, guru menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Yang terakhir, merubah perilaku dengan selalu menuntun anak sesuai dengan kodrat. Sebagai seorang pamong, selalu menuntun anak sesuai dengan kodrat. Maksudnya, kita menuntun sesuai bakat dan minat anak melalui observasi, wawancara agar lebih dekat dengan mereka. Selanjutnya, yang saya dapat terakam lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan adalah yang pertama, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak dan akan mengintegrasikan permainan dan proses. Selanjutnya, yang ketiga, menerapkan pembelajaran atau menerapkan konsep merdeka belajar. Konsep ini mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mendapat ide-ide kreatif dari mereka. Selanjutnya, menerapkan sistem AMON. Pendidik menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola ASI, ASU, dan ASA.
Selanjutnya, meningkatkan pembelajaran dan dalam permainan. Sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pada tugas koneksi antar materi ini adalah yang pertama, pendidik adalah penuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan sejatinya berhamba pada siswa. Kemudian yang ketiga, pendidikan bukan hanya menguatkan ilmu, akan tetapi perlu menerapkan nilai budi pekerti yang baik. Sekian mengenai pemaparan saya tentang koneksi antar materi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang pertama,